Katekismus Heidelberg adalah salah satu dokumen iman reform yang sangat populer dan masih digunakan oleh gereja-gereja masa kini. Mungkin teman-teman juga yang hidup di gereja Protestan, yang beribadah di gereja Protestan, masih menggunakan Katekismus Heidelberg atau pernah mendengar Katekismus ini dibacakan dan diajarkan pada gereja ibadah hari Minggu misalkan. Lalu misalkan aku ingat Sinode Gereja Kristen Immanuel, lalu gereja Grace Life Community Church itu masih menggunakan Katekismus Heidelberg. Lalu misalkan dalam tata gereja Sinode Gereja Kristen Indonesia dicantumkan bahwa GKI menerima Katekismus Heidelberg. Nah teman-teman, yang jadi pertanyaan, apa sih Katekismus Heidelberg itu? Lalu apa sejarah di balik penulisan atau pembuatan Katekismus Heidelberg itu? Nah, Katekismus Heidelberg atau yang akan aku singkat sebagai KH itu diinisiasi oleh seorang pemimpin daerah yang disebut Palatinate yang sekarang sudah menjadi daerah Jerman, namanya Frederik III. Frederik III ini adalah penerus dari Otto Henry, itu pemimpin sebelumnya yang sudah terlebih dahulu membuat daerah kekuasaannya menjadi Protestan. Sebelumnya kan Katolik ya, jadi Protestan tetapi di dalam arah teologi Lutheran. Jadi si Otto Henry ini adalah seorang yang menganut teologi Lutheran sehingga daerah kekuasaannya pun sebenarnya adalah daerah Lutheran begitu. Nah, Otto Henry akhirnya menaruh atau menjadikan konfesi Augsburg itu menjadi pengakuan iman resmi gereja di daerah kekuasaannya. Nah, tetapi ketika saat itu bukan hanya teologi reform teologi Lutheran yang berkembang, tapi ternyata masuk juga teologi reform dari Swiss, yaitu dari John Calvin dan Zwingli, masuk ke dalam daerah kekuasaan Palatinate. Daerah Palatinate ini yang merupakan kekuasaan dari Frederik III yang sudah menjadi menggantikan dari Otto Henry itu. Nah, terjadilah sebuah perdebatan teologis khususnya di Universitas Heidelberg antara orang yang mendukung teologi Lutheran, orang yang mendukung teologi Calvinis atau Reform, dan juga orang-orang yang mungkin di tengah-tengah moderat yang biasa disebut Philippis. Ya, Philippis ini dari kata Philip Melanchthon, rekan dari Luther itu sendiri. Kalau kita melihat dalam sejarahnya, maka saat itu ketika Frederik III melihat adanya perdebatan, dia itu membentuk sebuah tim dari para teolog dan profesor dosen di Universitas Heidelberg untuk membuat sebuah pengakuan iman, sebuah garis besar, sebuah panduan dari iman yang akan diajarkan di daerah kekuasaannya, yang kelak menjadi KH itu sendiri atau Katekismus Heidelberg. Nah, maka dari itu ketika akhirnya tim itu dibentuk dan akhirnya dirumuskan sebuah buku yang disebut Katekismus Heidelberg ini, maka saat itu dipakailah untuk menjadi penengah sebagai penyatu di dalam daerah kekuasaan Frederik III. Nah, menarik lagi di dalam sejarah ini adalah ketika Frederik III ini ternyata lebih condong kepada teologi reform dibandingkan teologi Lutheran yang merupakan teologi yang dipegang oleh Otto Henry pendahulunya dan merupakan sebenarnya pengakuan iman dasar arah berteologi yang lebih umum di daerah kekuasaannya, karena sebelumnya kan dipakai konfesi Augsburg yang merupakan pengakuan iman yang sangat partikular untuk teologi Lutheran begitu. Nah, akhirnya dipilihlah Zacharius Ursinus dan Caspar Olevianus yang menurut para penafsir KH ini merupakan dua orang yang paling berpengaruh begitu dalam penulisan Katekismus Heidelberg. Nah, menariknya lagi, dua orang ini adalah dua orang yang menganut teologi reform. Nah, akhirnya mereka membuat Katekismus Heidelberg dan akhirnya jadilah Katekismus Heidelberg ini. Nah, dalam beberapa sumber yang aku baca, misalkan di The Essential Lexham Dictionary of Church History dikatakan bahwa Katekismus Heidelberg largely followed John Calvin's Geneva Catechism. Jadi, Katekismus Heidelberg sekalipun memang merupakan sebuah cara untuk menyatukan kaum-kaum Lutheran, Philippis, dan Calvinis, tetapi secara umum Katekismus ini malah lebih mirip dengan Katekismus yang ditulis oleh Johannes Calvin atau John Calvin, yaitu Katekismus Geneva.
Artinya warna teologi dari Katekismus Heidelberg ini lebih condong kepada teologi reform, walaupun memang tidak ada misalkan pemilihan, predestinasi, election begitu, yang sangat spesifik teologi reform itu muncul di Katekismus Heidelberg ini. Nah, isi dari Katekismus Heidelberg sendiri sebenarnya mirip dengan Katekismus Protestan pada umumnya ya, yaitu berisi tentang pengajaran iman Kristen khususnya pada doktrin-doktrin yang sangat krusial dan esensial, pilar-pilar kekristenan. Misalkan pengakuan iman rasuli, doa Bapa Kami, lalu ke-10 hukum, dan dibuat dalam bentuk Q&A atau pertanyaan dan jawaban. Dan yang paling keren sebenarnya adalah pertanyaan dan jawaban nomor 1. Apa pengharapan bagimu satu-satunya dalam hidup dan mati? Kurang lebih jawabannya adalah bahwa dalam hidupku, baik hidup dan mati, adalah milik Tuhanku Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan aku. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau teman-teman baca isinya itu memang sangat devosional, sekalipun ini adalah sebuah karya teologis, sebuah pengakuan iman, sebuah katekismus yang sebenarnya ditujukan untuk mengajar atau mengarahkan pada kognitif begitu ya. Tetapi aspek devosional dari katekismus ini tidak hilang, bahkan malah terlihat sangat jelas. Nah, setelah Katekismus Heidelberg ini selesai digunakan oleh Frederick III selama ia memerintah, tetapi penerusnya, yaitu anaknya sendiri, Louis ke-6, yang memerintah daerah Palatinate ini, ternyata tidak sejalan dengan ayahnya. Kalau ayahnya sangat reform, lebih condong pada reform, Louis ke-6 anaknya malah lebih condong ke Lutheran. Sehingga akhirnya Katekismus Heidelberg digantikan lagi menjadi Konfesi Augsburg atau pengakuan Augsburg di daerah di gereja-gereja di daerah Palatinate. Walaupun di daerah Palatinate sudah tidak lagi menggunakan Katekismus Heidelberg, KH ini sudah terlanjur begitu populer bahkan di daerah-daerah selain Palatinate. Misalkan di daerah Belanda, Katekismus Heidelberg malahan menjadi sebuah dokumen yang penting dalam reformasi gereja di Belanda. Dan bahkan sampai saat ini kita masih mengenal Katekismus Heidelberg sebagai salah satu dokumen iman Protestan, khususnya dalam aliran Reform yang paling terkenal dan paling banyak digunakan juga. Nah teman-teman, kalau gerejamu menggunakan Katekismus Heidelberg atau mengajarkan Katekismus Heidelberg di dalam pengajaran hari Minggu, dalam khotbah, maka dapat dipastikan gerejamu adalah gereja Protestan, teman-teman. Dan gereja Protestan yang lebih spesifik adalah gereja Protestan Reform yang berpegang pada teologi John Calvin dan teolog-teolog Reform. Nah, jadi seperti itu kurang lebih pembahasan tentang Katekismus Heidelberg, khususnya dalam bagian sejarahnya. Semoga ini dapat menolong teman-teman yang suka sejarah, yang bingung, yang pengen tahu tentang Katekismus Heidelberg. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa, dadah!